Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah dan sangat dicintai oleh Allah sebagai wujud dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, wujud dari tanggung jawab kesempurnaan zat yang menciptakan makhluknya, penciptaan dengan cintanya. Maka kemudian Allah juga berkeinginan, berharap dan terus menuntun agar yang diciptakannya dalam keadaan tetap betah dengan cintanya dan kembali dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan hadir, salah satu di antaranya, satu di antara sesuatu yang sangat besar dan begitu peka, begitu kuat energinya, perhatian, kehendak Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara sempurna. Jasadnya, bagaimana dengan puasa bisa lebih sehat, lebih tangguh, lebih kuat, lebih energi, dengan stamina yang memadai untuk tandang ke gelanggang melanjutkan hidup lebih sehat dan lebih berkah. Secara emosional dipersiapkan kondisi psikologis seluruh orang. Hanya orang-orang munafik, hanya orang-orang yang kemudian berada dalam kondisi yang rugi, mereka yang tidak melapangkan dadanya untuk menerima lebih kurangnya manusia. Mereka yang tidak mempersiapkan dan tidak memberi maaf kepada orang adalah orang-orang yang menterlantarkan jiwa, pikiran dan perasaannya. Allah beri kesempatan, nikmat melihat istri, nikmat melihat anak, nikmat melihat tetangga, nikmat melihat taman. Semua keadaan dilapangkan, pikiran perasaan menjadi jernih. Bagi mereka-mereka yang maksimal menyerap energi Ramadan dengan tindakan-tindakan amaliyah yang terukur dengan sunnah Rasulullah SAW dan tentu saja dengan fondasi Al-Quran yang menyertainya. Sidang jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji kepada Allah dan wajib kalau kita merindukan tambahan kenikmatannya. Karena rumus inilah yang Allah karuniakan. Kalau kalian mau ditambah nikmatnya, ya bersyukur dengan tindakan, dengan aplikasi, dengan nilai, dengan wujud, bukan dalam hal-hal yang abstrak. Bukan hanya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, tapi tindakan dan follow up sesudah kalimat itu adalah nyata, memberi manfaat kepada orang. Masya Allah. Bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena tuntunannya yang begitu sederhana tapi banyak menyelesaikan masalah-masalah besar. Tindakan kecil, tapi karena di dalamnya adalah perintah untuk mengikutinya, maka hasilnya menjadi besar dan efeknya melembaga dan mensejarah, bahkan bisa menyelamatkan manusia dari cengkeraman fitnah-fitnahnya akhir zaman. Sidang jamaah Jumat, sidang jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib gembira. Namun demikian, tidak mungkin kemudian kita membiarkan berita yang nyata di tangan kita dan begitu dekat dengan mata kita, jeritan pahit, desingan peluru, menyertai ruku sujud mereka dan itikaf mereka. Rasanya hilang iman kita kalau kemudian kita hanya berkata karena Gaza dan Al-Quds jauh dari kita. Entah di mana itu iman kita terhadap tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat suci yang kalau rindu, yang kalau mengusahakan rezeki untuk sampai ke satu tempat hanya 3 yang kemudian Allah rekomendasikan. Boleh habis-habisan uang kita, boleh kita mempersiapkan
kemudian tabungan kita, merangkak, terbang, jalan hanya untuk 3 tempat, disilahkan habis-habisan mengusahakannya. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa yang suci. Masya Allah. Israel laknatullah tentu saja bukan mau mengambil wujud dari manusianya, tapi yang di sini ada titik spiritual, ada kekuatan energi ruh. Siapa yang terpanggil berkenaan dengan peristiwa atau kondisi yang terjadi pada hari ini, Allah tidak mungkin membiarkan, pasti dibalas, pasti diberi keutamaan. Hatta hanya satu tetes minyak wangi yang kemudian bisa disampaikan ke sana. Jangan biarkan terbuka di saat kita memiliki sesuatu, tidak ada yang dititipkan untuk mereka. Jauh jarak, tapi tidak untuk cinta kepada agama, tidak untuk orang-orang yang beriman. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, bukan meninggalkan mereka, tapi rasa gembira memang juga tidak bisa disembunyikan. Anak si kecil yang baru usia TK mau masuk SD, terasa energinya mau menyelesaikan sampai duhur, mau menyelesaikan sampai asar. Indah mereka rasa laparnya karena disebut di situ nama Allah. Sebentar, nah jangan dulu buka. Sebentar belum zuhur. Allah kan mencintai orang-orang yang berpuasa. Tunggu sebentar. Dia belum wajib berpuasa, tapi tanaman ibunya, tanaman bapaknya untuk mentarbiah anaknya. Bahwa puasa bukan lapar, puasa bukan persoalan tidak makan dan tidak minum. Puasa adalah perjalanan spirit untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang anak yang belum punya pahala dan dosa kecuali menjadi bagian dari milik ibu dan bapaknya, dia pun akan merasakan suasana harum begitu berkesan Ramadan ini. Bahkan ada yang sudah bisa sampai maghrib padahal usianya SD. Masya Allah. Wajar kalau kemudian hari ini kita memeluk mereka, memegang tangan mereka, memandang dengan cermat indah, dengan pandangan cinta. Baru senyum kita kemudian terbuka. Sekali lagi bukan meninggalkan saudara-saudara kita di Gaza, tapi faktanya kita hari ini juga tetap gembira. Masya Allah. Namun kemudian, kalaupun kita gembira, kita bahagia, kita ceria, kita senyum, 1000 senyum di rumah, mobil ngasih senyum, dinding ngasih senyum, semua rasanya tidak ada hal yang membuat kita galau, tidak ada alasan untuk kita kemudian khawatir dengan keadaan ini. Terasa hari ini begitu gembira dan luas sekali. Masya Allah. Tapi mari kita lirik. Tantangan besar bagi generasi remaja, apalagi anak-anak hari ini. Kalau tidak turun tangan ibu dan bapaknya secara kompak, bukan hanya ketimpangan. Kita tidak tahu 5-10 tahun akan datang apakah mereka akan menjadi hadiah bagi keluarga, bagi republik hari ini yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Masya Allah. Ramadan ini telah mentarbiyah dan begitu kuat dan begitu mudah untuk ditangkap. Apa pesan besar sehingga Ramadan menjadi madrasah, sehingga Ramadan menjadi sekolah bagi orang-orang yang beriman? Mari kita lihat di antaranya. Kita fokus sedikit tanpa mengurangi Indonesia umat dengan segala macam masalah yang menyertai. Kita masuk kepada ruangan yang paling sederhana, rumah tangga sebagai basis peradaban dari sebuah negara, keluarga. Kita lihat nomor pertama di bulan Ramadan, Masya Allah.
Kalaupun kita tidak bisa mempertahankan 100%, tapi pesan ini tidak boleh dilepas. Persahabatan. Begitu terasa dekat suami dan istri. Betul dia dari kantor sibuk dan lelah, tapi ketika mendapati buka puasa bersama, terasa istri digenggam cintanya, terasa hadirnya suami betul-betul dalam ruangan yang paling dalam, menaruhkan persahabatan yang begitu kuat. Padahal kalimat-kalimat persahabatan mungkin tidak diungkapkan. Bagaimana lagi kemudian si kecil yang mengambil bagian dari takjilnya bapak, kurma diambil di tempat itu. Aku minta satu, Bapak. Bapak mengatakan jangan hanya 1, 3. Nah, kata Rasulullah, bagus karena ini ganjil. Ini sunnah Rasulullah sebelum kue, ini sunnah Rasulullah sebelum roti, Masya Allah. Sambil ditepuk-tepuk pundaknya. Dan itu sudah kita lakukan kemarin. Akankah kemudian Ramadan berpisah dengan kita, lantas persahabatan akan dikurangi? Tidak. Kita harus katakan tidak akan diputus mata rantai persahabatan yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan jauhkan mereka. Setelah mereka dekat dengan kita kemarin, nikmat ternyata makan bersama tanpa HP di tangan. Nikmat ternyata kita berjalan bersama untuk beli gamis, beli sarung kopiah bagi anak kita tanpa HP di tangan. Bapak telah hadir menjadi sahabat anaknya dan anak telah menjadi sahabat bagi bapaknya. Inilah surga dunia yang hari ini banyak terlepas. Anak terasing karena hanya bertemankan dengan generasi Z yang ada di tangannya hanya HP dan mainan. Ramadan sedikit dicabut, bahkan akarnya ada yang terpotong. Nikmat ternyata dipegang oleh bapak ya. Tangan ini bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak terpegang, hari ini dipegang, dituntun, Masya Allah. Dia tidak jadi lagi yatim di tengah banyaknya manusia yang menyertainya. Bapak hebat, ibu cantik, bapak gagah, dan banyak uangnya, tapi persahabatan minim. Apa artinya kalau ini terjadi tragedi rumah tangga? Besar rumahnya, besar gajinya, gagah, indah dan cantik, tapi anak-anak menjadi yatim secara psikologis, seolah dia tidak punya bapak kecuali melihat bajunya yang bagus. Tidak sempat dilihat bapak, hanya dilihat mobil dinasnya yang keren, tapi jiwanya kosong. Alhamdulillah, Ramadan telah kita dapatkan kembali mutiara itu. Persahabatan Rasulullah dengan keluarganya, persahabatan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Cerminan Ramadan mengembalikan sesuatu yang sangat fitrah. Jangan dipisah kembali. Kedua, kepemimpinan. Masya Allah. Ternyata yang cantik itu istri bukan lentik matanya. Ternyata yang anggun bukan karena dia memakai jilbab semata. Ternyata yang indah seorang istri di hadapan suaminya adalah ketaatan. Dan ternyata hebatnya seorang suami bukan karena jumlah yang menyertai kata-kata setiap hari, tapi karena dia menunjukkan kepemimpinan sebagai orang yang bertanggung jawab dunia akhirat untuk surganya. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun, kata Allah di dalam Quran surat Az-Zukhruf. Laki-laki, tugasmu masuk surga. Udkhulul jannah, masuk kamu ke dalam surga. Antum wa azwajukum tuhbarun. Wa antum wa azwajukum tuhbarun. Dan kalian itu harus membawa pasangan-pasangan kalian, dan kalian harus gembirakan. Terasa istri mendapati suaminya sholat duha tidak terlepas, baca Quran di HP-nya, melembaga setiap hari, bukan hanya 1 juz, ada bilangan-bilangan tadabbur lainnya.
Di akhir bulan Ramadan, walaupun hanya malam hari, dia juga minta izin untuk i'tikaf. Kepemimpinan spiritual inilah yang dirindukan oleh istri. Oh, suamiku insya Allah akan mengajak ke dalam surga. Suamiku bukan hanya ngasih makan, minum, tempat tidur dan menidurinya. Lebih daripada itu, suami memberi harapan bahwa saya akan dibawa ke tempat yang terbaik. Seperti itu nanti suami melihat istri. Karena yang indah ternyata ketaatan. Kalau ada istri hebat dan bisa mengatur suaminya, segera menangis dan istighfar. Bukan kemenangan. Karena bukan kepintaran yang harus memimpin. Ketaatan lebih indah dibandingkan dengan indah itu sendiri. Tidak ada laki-laki suami yang kecewa kepada ibu dengan segala kekurangannya kalau taat kepada suami. Suami mencerminkan pantas untuk ditaati karena kedekatannya dengan Allah tidak pernah ditawar. Gelombang inilah yang kemudian kita akan tarbiyahkan kepada anak. Insya Allah tidak banyak yang kita katakan kepada anak-anak, tidak banyak yang kita perintahkan dan larang kepada anak-anak. Kenapa? Karena anak lebih mudah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh ibu dan bapak dibandingkan dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh ibu dan bapak. Ketauladanan bisa memimpin keluarga. Disinilah pentingnya kenapa suami secara finansial harus lebih kuat, secara fisik juga harus lebih kuat dan lebih sehat, dan secara ilmu dia juga harus berkapasitas yang bisa menyertakan kewibawaan, pengaruh dan harisma untuk memimpin keluarga. Yang saatnya dari keluarga itulah kemudian dia bertahta untuk memimpin di kantor, untuk memimpin di masyarakat. Sehingga gelombang kepemimpinannya bukan gelombang kebijakan, gelombang-gelombang yang memberikan ketauladanan. Sejahtera bukan karena uang gajinya yang besar, tapi terasa dipimpin oleh orang yang bisa mengarahkan dunianya bermanfaat dan akhiratnya mendapatkan keselamatan. Berawal dari keluarga, seseorang bisa memimpin. Yang ketiga, secara singkat kami sampaikan, gelombang yang kita dapatkan pada bulan Ramadan, Masya Allah. Antri di gerai-gerai zakat, antri di masjid-masjid. Khawatir terlambat zakat mal, khawatir terlambat fidyah, khawatir terlambat zakat fitrah, khawatir terlambat untuk memberi ke Gaza, khawatir tidak mengambil bagian dari darah-darah syuhada. Ada energi yang mendorong, memberi itu nikmat, bersedekah itu nikmat, menahan zakat menakutkan. Ada gelombang kedermawanan yang begitu kuat. Ada kenikmatan memberi begitu nikmat. Dan seperti itu memang sesungguhnya. Orang memberi bukan hanya membersihkan harta bendanya, pikiran, perasaannya silakan. Detik kita memberi, detik berikutnya Allah sudah beri kenikmatan, lapang kita. Gelombang ini harus dilanjutkan, kalaupun intensitasnya tidak mungkin sama dengan Ramadan. Bismillah, gaungkan, kuatkan perahu yang sedang berjalan dalam rumah, digayuh oleh ibu dan bapak yang seimbang, supaya jalannya lurus dan bisa sampai ke pulau harapan. Tidak bisa diserahkan pendidikan kepada ibu saja, hanya alasan kita sibuk. Harus mengayuh bersama. Kiri kanan harus seimbang, menuju jalan Shiratal Mustaqim. Dunia jalannya, akhirat tinggal mencicipi apa yang telah Allah janjikan. Wa'adallahi haqqa wa huwal azizul hakim. Allah benar dengan janjinya dan jangan sampai kita ragu dengan janjinya. Benarkan janjinya, yakini, tindak lanjuti. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijak. Tidak terjadi hal yang terkait dengan pandemi hari ini, kalaupun dalam peta politik internasional global tentu ada rekayasa yang menyertainya. Tapi faktanya virus itu adalah makhluk yang bernyawa dan tidak ada satupun manusia yang bisa memberi nyawa. Akhirnya kemudian hari ini dia mewujud menjadi senjata kecil, super kecil
membuat semua orang angkat tangan. Tidak terlihat, ya ada wujudnya seolah ukurannya 0,0000 mikron. Kata Profesor Dr. Aidul Fatah, kalau pakai masker saja belum cukup. Kalau masker ini diperbesar dengan 1000 kali, 2000 kali mikroskop elektron, maka virus itu diibaratkan seperti anak berdiri di lapangan sepak bola. Tapi ini mujahadah. Masker ini mujahadah untuk menunjukkan kita tidak menantang kepada makhluk Allah yang perkasa di saat tidak kelihatan. Semoga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah. Terulang sejak kemarin, terulang sampai detik menjelang kemudian ada sambutan. Terinstall dalam otak bawah sadar kita, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, sampai dia kemudian mewarnai dan masuk dalam otak bawah sadar. Kerja Allah yang Maha Besar, sehat Allah yang Maha Besar, banyak uang Allah yang Maha Besar. Diinstal energi. Semoga Ramadan, dan telah kita tutup, Ramadan akan memisahkan, akan sedikit demi sedikit menjauh, tapi jangan coba-coba memisahkan diri kita dengan Quran. Karena itulah sesungguhnya Ramadan menjadi utama, Ramadan menjadi berkah, Ramadan menjadi suci, Ramadan menjadi agung dengan penuh kemuliaan dan keutamaannya, karena ada Quran di dalamnya. Karena ada Quran di dalamnya, bukan karena yang lain, bukan karena berubah matahari, bukan karena berubah angin dan terhenti hujan, karena diturunkan Quran di dalamnya. Jangan nekat mendidik anak sementara ibunya dan bapaknya jauh dari Al-Quran. Pesan inti yang terakhir inilah semoga dinasihatkan untuk hadir dan untuk kita semua. Semoga apa yang telah Allah turunkan dan tidak berhenti mukjizatnya sampai yaumul kiamah. Tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kita tidak akan membohonginya terhadap rezeki yang paling agung, paling besar, paling suci, dan paling menaruh persiapannya untuk membela kita kelak di yaumul kiamah, sejak sakaratul maut sampai di pengadilan Allah. Quran akan menjadi pembela bagi yang bersahabat dengannya. Untuk itu, sidang jamaah Id yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekompakan kita bersama dengan istri dan anak harus menjadi tawaran yang paling sederhana tapi paling prinsip harus dihadirkan. Jangan nekat ada rumah tanpa rahmat Allah. Jangan biarkan uang datang dan terus bertambah bilangannya dalam rekening. Di saat yang sama Allah sudah mencabut berkahnya sehingga tidak terasa nilai manfaatnya, hanya membingungkan uang jumlahnya itu untuk beli apa lagi. Tidak ada hidayah yang menyertainya. Tangannya masih tetap kikir dan menimbang kalau memberi, dan kalau sudah dikeluarkan terasa ada kerugian berkurang dari jumlah-jumlah yang membanggakannya. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan pintu-pintu pendengaran hati-hati dan kita semua atas kehadirannya di tempat ini, di tempat yang dikaruniakan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Aziz, ya Arhamar Rahimin, ya Ahadis Samad, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Akraman Akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indik fi hadzal yaum. Ya Allah, rahmati kami yang berkumpul pada hari kemuliaan ini ya Allah. Wa nataqarrabu biha ilaik wa nuqimu biha dinak wa nu'inu biha ibadakas shalihin.
Beri kekuatan ya Allah dengan hidup yang telah Kau rahmati, dengan rezeki yang telah Engkau rahmati ini ya Allah. Dekatkan kami selalu dengan tempat sujud kepadamu ya Allah. Dorong dan beri semangat kami menjadi ahlul ibadah ya Allah. Kuatkan darah daging yang sudah dibersihkan dari kotoran syubhat, dari kotoran-kotoran riba, dari kotoran-kotoran yang haram, sekiranya kami hilaf ya Allah. Beri kekuatan yang telah halal ini ya Allah, untuk tetap rindu dan mencintai kedekatan dengan tempat sujud dan bersimpuh di dalamnya ya Allah. Meminta ampun kepadamu ya Allah. Jadikan kami manajer yang ahlul ibadah, jadikan kami pedagang yang ahlul ibadah, jadikan kami ibu rumah tangga yang ahlul ibadah. Karena ini puncak setinggi-tinggi kenikmatan hidup. Karuniakanlah tempat sujud menjadi surga di bumi ini ya Allah. Karuniakan minta ampun bagiku darimu ya Allah, menjadi kata-kata soneta surga yang bisa meneteskan air mata kenikmatan ya Allah. Wa nuqimu biha dinak. Izinkan kami Allah dengan orang-orang beriman lainnya ya Allah, untuk menegakkan agamamu dengan izinmu ya Allah. Wa nu'inu biha ibadakas sholihin. Dan dengan itu semua kumpulkan kami hari ini ya Allah selalu dengan orang yang soleh. Ibu tentu saja berkeinginan selalu bertemu dan mencintai suami yang soleh. Suami demikian ya Allah, kami kepingin juga bertemu dengan istri yang selalu mendoakan kami sabar, dan kemudian dia juga ahlul ibadah. Ya Allah ya Rahman qurrata ayun, kami dambakan pandangan mata menjadi sejuk ketika melihat anak dan istri, keluarga, harta benda, bahkan pekerjaan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hakim. Jangan kau selewengkan kembali ya Allah. Jangan kau belokkan kembali hati ini ya Allah, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, memberi arahan begitu kuat di bulan sucimu ya Allah. Jangan kau belokkan kembali. Syahwat dunia kami lebih besar dari keinginan kami mendekat kepadamu ya Allah. Kami butuh dunia, tapi dia tidak boleh jadi syahwat bagi kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, menikmati dunia yang baik dan menikmati akhirat yang baik, dan kau jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, di antara kami alhamdulillah sepuh dan dia sehat. Mudah-mudahan orang tua kami yang masih ada, dia husnul khotimah dan sehat ya Allah. Sehat ya Allah. Dia masih bisa mengucapkan doa bagi kami, yang itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan doa-doa yang lain. Ya Allah ya Rahman, dia menjadi kekuatan, menjadi wasilah datangnya berkah-Mu ya Allah. Kami menciumnya, kami memeluknya, kami meladeninya ya Allah. Dia sudah sepuh ya Allah. Sekiranya mereka telah ada di alam sana jauh sebelum saya bekerja, jauh sebelum saya menjadi sarjana, jauh sebelum saya dewasa, maka amal-amal kami ya Allah saya hajatkan, semoga selalu menetes menjadi amal jariah baginya ya Allah. Saya berinfak, saya hajatkan fadilah pahala amal jariahnya, semoga sampai kepadanya ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Rindu memandangnya, kepingin kami dipeluknya, tapi dia telah tiada ya Allah. Aku sambungkan jarak yang begitu jauh di alam yang besar dengan doa ini ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kalau kemudian ada bagiannya yang menyekat dan menggelapkan di alam kuburnya ya Allah, tolong dengan doa kami bukakan pintu-pintu cahayanya ya Allah. Jadikan kuburannya adalah taman-taman dari tamannya surga ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Aziz, ya Rahman Rahimin. Idul Fitri telah datang pada kami. Terbuka hati. Kalau kemudian kami tidak saling bersalaman, bersapa antar teman, tapi ridho hati ini, jauh sebelum orang memintakan maaf, kami sudah lapang. Tidak ada lagi orang yang bersengketa dengan kami, ya Allah. Kami juga ingin meminta maaf kepada seseorang, semoga dia juga telah melapangkan hatinya sebagai karunia darimu, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, salatan yufnaduna al-adad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatan yufnaduna al-adad wa sallama tasliman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjuang membangun pendidikan karakter dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala musyahadatil video wa barakallahu fik.